Salam. Selamat hari Minggu. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Begitu kasihnya untuk dunia cemara.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian, kebenaran, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan. Diambil dari kitab Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kami ulangi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan.
yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 dimulai dari ayat pertama hingga ayat ke-9. Kita membaca secara bergantian ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat baik, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikrarnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami membacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat HKBP Jakarta, Resort Jakarta, menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Jakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horas Bahadihita Salutna. Horas. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pokok-pokok warta jemaat HKBP Jakarta pada minggu ini. Warta ini juga dapat dibaca melalui papan pengumuman atau dalam bentuk soft copy melalui WA group di masing-masing wilayah atau kategorial. Yang pertama, pada minggu ini, minggu ke-23 Dum Trinitatis dengan topik Mengasihi Tuhan dan Sesama Manusia. Untuk pelayanan ibadah minggu 3 November 2024, untuk khotbah 6.30 dilayankan oleh Pendeta Bernard W. Panggabean MTV. Kemudian untuk pertandingan wilayah, Rabu 6 November jam 19 di wilayah Barat, di rumah keluarga T. Simarmata N. Borusi Pahutar. Kemudian pada hari yang sama, Rabu 6 November 2024, masuk pukul 18 WIB, di tempat keluarga W. Sirait Ibu Silitonga bertempat ibadah PA di ruang sekretariat gereja untuk wilayah timur. Kemudian Pesta Gotilon Huria, Minggu 3 November 2024, pada hari ini, Minggu 3 November 2024, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dan atas berkat-Nya selalu, segenap jemaat membawa amplop persembahan untuk dihantar ke depan. Kemudian nanti untuk pesta puncaknya akan dilaksanakan pada pukul jam 9 nanti. Setelah pembacaan warta ini akan diberikan waktu kepada ketua pesta hari-hari besar gereja untuk menyampaikan sekilas tentang acara pesta Gotilon. Yang kelima, Minggu 3 November 2024 pada ibadah pukul 17.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda, remaja, serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. 6. Selasa 5 November 2024, masuk pukul 16 WIB, dilaksanakan PA Ina Priscilla bertempat di ruang konsistori. Diundang seluruh Ina Priscilla untuk menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, Kamis 7 November 2024, pukul 16 WIB dilaksanakan PHD Gabungan Seksi Perempuan bertempat di Gereja KBP Jakarta, diundang semua anggota seksi perempuan menghadirinya. Kemudian hari Sabtu 9 November 2024, masuk pukul 7 WIB sampai selesai akan dilaksanakan ibadah syukur ulang tahun seksi remaja bertempat di Sepogo dan Gereja KBP Jakarta, diundang semua remaja KBP Jakarta untuk menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, penyusunan LPJ kegiatan dan anggaran seksi tahun 2024 serta usulan kegiatan anggaran dan seksi tahun 2025 mengingatkan kembali kepada Dewan dan BPH seksi untuk segera mengirimkan laporan evaluasi kegiatan 2024 serta usulan kegiatan dan anggaran tahun 2025 dalam bentuk soft copy dan atau hard copy yang dapat disampaikan di sekretariat gereja.
paling lambat minggu pertama bulan November ini. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya proyek pemerintah Kota Jakarta tahun 2004 dilaksanakan di sepanjang akses masuk gereja, yaitu Jalan Dewa Nyoman Oka, Jalan Patimura, Jalan Serma Taruna Ramli yang dimulai 25 Oktober sampai 23 November 2024, Desember 2024 akan menjadi perhatian bagi seluruh jemaat di setiap ibadah maupun kegiatan kategorial sesuai jadwal sehari-harinya. Selanjutnya pemutusan data jemaat, kemudian pilihan tahunan bulanan jemaat tahun 2024 yang membayar hingga saat ini 172 KK, Toripe dan donasi pembangunan, kemudian panitia pembangunan yang diterimakan pada hingga saldo 3 November 2024 sejumlah 259.252.555 rupiah. Untuk donasi sound system hingga saat ini 86.500.000 rupiah. Undangan peserta lomba Pesparawi, kemudian kerjasama komunitas Batak Sada Padlembuan, selanjutnya penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound, daftar yang berulang tahun kelahiran pernikahan dari tanggal 3 sampai 9 November 2024, firman untuk ulang tahun, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kemudian selanjutnya warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, semoga Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, menguatkannya. Selanjutnya pokok doa syafaat kita, kebersihan dan fasilitas umum, persembahan bunga altar pada minggu ini. Kemudian untuk dari panitia Gotilon hari-hari besar gerejawi, selanjutnya kegiatan pelayanan pergunungan 1 minggu ini, dan terakhir posisi keuangan 26 Oktober sampai 1 November 2024 dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis di papan tulis. Demikianlah waktu jemaat kita pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas Mahdi Tasalutna. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi HKBP Yogyakarta yang merangkum seluruh kegiatan acara besar di HKBP Yogyakarta dan kepanitiaan Pesta Gotilon, kami atas nama panitia dan gereja mengucapkan terima kasih buat seluruh partisipasi baik tenaga pikiran dan dana secara khususnya kepada gereja selama berlangsungnya pencarian dana sampai pada hari ini. Dan kami berharap kita terus berpartisipasi dengan ikhlas untuk menyampaikan buah dari kasih Tuhan kepada kita. Dan sebagai ungkapan kasih kita sepanjang 1 tahun ini di Pesta Gotilon ini, mari kita sampaikan dengan ikhlas sebagai wujud makna daripada Pesta Gotilon. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Horas Mahdi Tasalutna. Horas. Kasihku padamu,
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 34. Saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Amin. Amin. Coba bilang dulu sama yang di kiri kanannya, I care of you, bilang dulu. Bisa? Kalau I love you nanti terlalu bagas gitu ya. I care of you gitu. Yang pacaran bilang I love you, bilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, menyala ya. Minggu lalu juga saya katakan menyala. Apa yang menyala? Menyala abangku, menyala bosku gitu ya. Apakah kasih kita menyala pada Tuhan atau pada sesama? Apakah seperti menyalanya kasih kita pada Tuhan, seperti itulah menyalanya kasih kita pada sesama? Atau memang kasih kita menyala pada Tuhan, tapi redup pada sesama? Itu sebabnya mungkin saja suami-suami yang hari per hari di rumah ibadah, tapi hari-hari per hari juga KDRT sama istrinya, kan kira-kira gitu. Atau istri yang terus berada di bait suci, tapi tidak pernah menghormati, tidak pernah memperlakukan suami sebagai seorang suami. Atau tiap hari orang tua ada di sini, tapi anak-anaknya tidak pernah mendapat cinta kasih. Atau anak-anak setiap hari di sini, tapi orang tuanya dilecehkan sedemikian rupa. Saudara-saudara, semua orang Batak penyanyi, amin. Anda penyanyi? Penyanyi kidung jemaat, penyanyi buku ende. Tapi artis orang Batak ada satu lagu, Bukti Ni Cinta. Tahu semua lagu itu? Wah, sepenggal saya bacakan ya. Cinta doau, sayang doau, nakso hudok tuho. Wah, ini suami-suami banyak diamnya ini, tapi kasihnya luar biasa. Istri-istri banyak diamnya, tapi luar biasa cintanya. Kata lagu itu. Idama pabainaki makaholongi dirimi, unak saidok kok kasihan nak soholong bero haki itu. Tapi bait kedua, unang nian porseaho diholak kata. Boy do hudok I love you tuho 10 hari pesadari.
Suami-suami pernah bilang I love you pada istrinya? Sering sekali ya, makan berkali-kali. Istri-istri bilang I love you my darling, tapi sebentar sudah disepak dari belakang. Ay, busit. 10 hari pesadari ido koko I love you to home. Anda tahu seperti ahli Taurat tadi, dia tahu kebenaran itu. Dia sama pengertiannya seperti pengertian Yesus. Sama pemahamannya seperti pemahaman Yesus. Bahkan Yesus bilang kau tidak jauh dari kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah kebenaran yang kita tahu itu kita lakukan dalam hidup kita? Pecinta kebenaran, pengagum hal-hal yang benar, mengakui kebenaran dan kasih kepada Allah dan sesama. Karena itu diperintahkan oleh hukum utama dan terutama. Itulah yang diaminkan oleh seorang ahli Taurat. Itulah yang dia tahu. Itulah yang dia kenal. Itulah bijaksananya dia. Ibu Bapak memang berhenti firman ini di hanya dia tahu. Berhenti di firman ini bahwa dia bijaksana. Tapi apakah seperti bijaksananya pengetahuannya? Seperti itu juga bijaksananya tindak perlakuannya. Saudara-saudara, mas saya takas di boto hasit tongani, alai takas do diulah hasit tongani. Demikian tangkas, demikian benar, demikian tepat. Seorang ahli Taurat itu mengetahui kebenaran itu. Apakah setangkas itu juga dia melakukan apa yang benar yang dia ketahui itu? Demikian mengertinya ia akan kebenaran itu, tapi apakah ia melakukannya? Seperti kita juga mungkin sangat tahu, sangat paham bahwa bapa dan mama itu harus dihormati, bahwa bapa dan mama itu harus ditaati. Tapi seberapa sering kita, seberapa sering Anda begitu tidak menghormati? Anda tahu bahwa bekerja itu harus dengan jujur. Anda tahu bahwa bekerja itu harus dengan penuh semangat. Tapi berapa banyak kita mengabaikan tugas-tugas kita? Apakah kita melakukan semua hal yang baik yang kita ketahui itu? Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Yesus Allah, firman Allah tidak semata-mata berharap bahwa kita tidak melakukan kejahatan. Kalau itu udah final, nggak boleh. Tapi apakah kita melakukan hal-hal baik, terutama apa yang diinginkan oleh firman Tuhan pada hari ini? Saudara-saudara, oleh karena itu apakah kebenaran? Atong nauboto mapendaringkan ka bidang diulahon na mardu sama ibana di sini. Adong do guguna alay. Adong do bisuk na alay. Dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, dia punya talenta, dia punya bahkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi selalu banyak alasan. Sehingga kasihnya, kebenaran kasih yang ketahui itu urung terlaksana dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi, apa yang diperintahkan dalam firman ini? Ada dua, sema Israel, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Jogja, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Final. Kita memang harus sombong berkata, aku percaya pada Yesus. Benar bahwa banyak jalan ke Roma. Tapi kalau soal bertuhan, kita final percaya pada Kristus.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Totalitas. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pikiran yang mengasihi Tuhan, perkataan yang mengasihi Tuhan, langkah kaki yang mengasihi Tuhan, keinginan yang mengasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu. Jadi tidak hanya tangan yang mengasihi Tuhan, tapi niat, pikiran yang tidak kebaca orang. Firman Tuhan katakan harus juga menjadi sarana bagi kita untuk mengasihi. Total mengasihi Tuhan Allah yang satu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada banyak ilah-ilah amang dan inang di tanah Kanaan. Ada banyak dewa-dewa di tanah Kanaan, di tanah yang terberkati itu. Ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang sudah dihidupi oleh warga masyarakat Kanaan. Tapi Israel diperintahkan tidak boleh ke situ. Harus komit pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka harus terus tetap menyembah Allah Yahweh yang menolong mereka melewati laut Teberau, menolong mereka di Mesir. Bukan dewa-dewi yang menolong itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga meyakini bahwa Allah yang samalah yang memberkati kehidupan kita? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus katakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Saudara meyakini bahwa Yesuslah yang memberkati saudara? Saudara mempercayai bahwa hidupmu dituntun hari ini oleh Yesus, Allah di dalam Yesus? Kalau ya, teruslah mengasihi Yesus Kristus. Jangan pernah berpaling untuk mengasihi ilah. Hari ini ada banyak ilah zaman, atau kala orang-orang hebat. Saudara-saudara, alai anggo dihita olah sadar debata amai permulaan ni saluna ima Yesus Kristus. Noaeng Yesus ma anak ni debata naikos si sobaota, naikos si haholongata. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan yaitu Yesus Kristus final pada kita. Manakala kita memiliki, menyembah, mempercayai satu-satunya Tuhan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mengasihi Allah ialah melakukan apa yang Allah sukai. Mengasihi Allah adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Kasih setia, kasih dan kesetiaan. Jadi selaras sejalan ketika kita berkata, aku sayang padamu Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan sayang kita pada Tuhan? Hari ini contoh yang baik bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, Yesus Kristuslah satu-satunya yang harus diimani oleh kita, oleh setiap orang yang percaya. Kita final di situ. Tapi apakah ketika kita mengasihi Yesus, kita juga mampu? Firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, di Imamat pasal 19 luas sekali ditunjukkan oleh Musa bagaimana cara orang Israel mengasihi sesamanya, dan mungkin juga itu menjadi tuntunan bagi kita hari ini. Cara Israel mengasihi sesamanya menjadi cara kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ambil beberapa ayat cara mengasihi sesama.
Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi dulu orang itu berladang, bertani gitu ya. Jadi katanya nggak boleh diambil semua hasil panen kita itu, harus ada yang ditinggal. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya berkat Tuhan pada kita itu tidak semua milik kita. Ya. Tidak semua milik kita. Jadi kalau kamu, ibu bapak hari ini punya ladang atau kebun atau usaha atau pendapatan, sadarilah itu tidak semua milik kita. Ada orang lain yang memiliki di situ. Kemudian ibu bapak disebutkan lagi, janganlah kamu bersumpah dusta demi nama aku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, bersumpah. Kalau ini sih clear kita ya. Aku nggak bohong, Mak. Nah, gitu kan. Nah, kalau itu enggak. Kita berjanji, bersumpah demi Alkitab. Orang Kristen nggak ada sumpah pocong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kemudian dilanjutkan lagi. Janganlah engkau memeras sesama manusia, janganlah engkau merampas. Ya, mengasihi sesama, jangan memeras. Ya, hati-hati dengan kekuasaan. Hati-hati dengan pangkat jabatan. Jangan kamu peralat nanti pangkat dan jabatanmu itu untuk mengambil milik orang lain. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Udah tahu kita dia tuli. Udah tahu dia kita buta. Orang buta ini. Itu sudah mengutuki namanya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Hati-hati. Hati-hati menjadi perempuan ya, amin. Tapi hati-hati juga menjadi bapak juga. Ya. Sebab di medsos itu ya bapak-bapak juga ya, ibu-ibu juga. Jangan menyebar fitnah kian kemari. Ya. Kalau orang sini ngalor kidul gitu ya, ke utara iya, ke selatan iya, ke timur iya. Ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau kata Paulus, kata Musa bilang jangan membalas terhadap sesamamu, bahkan mendendam. Masalah itu enggak akan habis-habis kalau tiap hari dibicarakan. Dia akan berhenti ketika enggak dibicarakan lagi. Tapi kalau masalah itu, persoalan itu, sakit hati itu dibicarakan dari sekarang sampai Kristus datang, itu namanya membalas dendam. Saudara-saudara, kalau kau sakit hati, tutup mulutmu, buka hatimu. Kalau kau disakiti oleh sesamamu, tutup mulutmu, buka hati. Kalau kau disakiti suamimu atau mungkin istrimu atau mungkin orang tuamu atau mungkin anakmu, tutup mulutmu, buka hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, benar bahwa Alkitab kita mencatat 10 hukum Tuhan, 613 hukum Israel. Tapi Yesus merangkumnya dalam 2 tema besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 1-4 kasih pada Allah, 5-10 kasih kepada sesama. Siapakah orang pertama yang harus dikasihi setelah Allah? Tidak ada yang lain, yaitu orang-orang tua kita. Jadi kau enggak perlu mengasihi aku
kalau bapa dan mamamu tidak kau kasihi. Amin. Ini sayang semua sama bapaknya ini. Amin. Sayang kali. I love you daddy, bilang dulu. I love you mom. Ya. Baru nanti kau katakanlah sama aku sayang padamu Pak Pendeta. Karena itu kudoakan Pak Pendeta supaya sehat selalu. Amin. Kasihilah orang tuamu. Kasihilah bapak mamamu. Dia sudah berkeringat, dia sudah menangis, dia sudah berjeri lelah. Enggak tahu kapan dia nangis dan enggak tahu kapan dia ketawa. Hanya untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, barulah melangkah ke orang-orang yang kemudian. Jadi orang-orang di satu rumah itu harus saling mengasihi. Orang-orang di satu keluarga itu harus saling mengasihi. Atabatak tabudu mandok, songot tapulo naik do na marhaha marangi. Pernah potong air pakai parang? Pernah lihat air dipotong pakai parang? Kalau daging dipotong langsung terpisah, amin. Kalau air dipotong terpisah enggak? Pernah potong air? Enggak pernah ya. Itu orang Batak hebat loh. Songot tapulo naik do namarhaha marangi. Seperti memotong air katanya orang di tengah-tengah keluarga. Tapi saudara memang enggak pernah potong air ya. Ya gimana air mau dipotong? Yang dipotong itu pisang, pepaya, daging, telur yang sudah matang. Kalau air enggak pernah dipotong. Itu hikmah yang luar biasa dari orang-orang tua kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ada banyak orang yang harus kita kasihi. Tapi ada pribadi yang utama, pribadi yang kedua, pribadi yang ketiga yang harus dikasihi, disayangi oleh setiap orang seperti cintanya. Kamu mengasihi orang tuamu karena kamu sangat sayang pada Tuhan. Kamu mengasihi orang itu karena kamu sangat sayang pada Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, oleh karena itu dikatakan begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita makan, kita sedang memuliakan Allah. Karena itu ambil secukupnya. Amin. Orang Batak enggak mau ambil makan secukupnya. Takut enggak kebagian. Lalu yang di belakang sempoyongan, kelaparan, marah-marah, tang, mana nasi? Ya. Ketika kita minum, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sedang menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ayo menyala mengasihi Tuhan dan menyala mengasihi sesama. Amin, kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan. Kami sayang padamu, kami cinta padamu. Kami mengasihi Engkau secara total. Pikiran kami, keinginan kami, cita dan harapan kami, emosi kami, tenaga kami. Kami tunjukkan sebagai wujud cinta kasih kami padamu. Demikian selaras sejalan pikiran kami, keinginan kami, perkataan kami sebagai tanda cinta kasih kami pada sesama. Ya Tuhan, itulah yang Engkau inginkan pada kami. Kami tahu harus mengasihi orang tua kami, maka kami harus melakukannya. Karena mereka telah mengasihi kami sedemikian luas dan besar. Kami harus mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, mengasihi anak-anak kami, keluarga kami, orang di rumah kami. Bahkan melangkah keluar sejauh sebanyak orang yang dapat kami sentuh lewat kasih kami. Ya Tuhan, tolonglah semua umat-Mu hari ini yang boleh bersekutu beribadah di sini. Inilah cinta kasih kami padamu.
Satu dari banyak hal yang dapat kami lakukan. Kami mau terus mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Allah selain Allah di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah kami, pribadi, keluarga, lepas keluarga. Berkati seluruh umat-Mu dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Mari Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, tiada pernah berhenti, namun terus menyala bagi semua umat-Mu. Ketika mereka mengalami banyak hal yang menyesakkan hati kehidupan mereka, bukalah pintu kebaikan-Mu lagi dan lagi bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Mengalami berbagai persoalan pelik, mungkin di rumah tangganya, di pekerjaannya, di studinya, di usahanya. Ya Tuhan, beri keteguhan, kekuatan, hikmat bijaksana lebih bagi semua mereka. Sehatkan orang-orang tua kami dimanapun mereka Tuhan. Kami sangat mengasihi mereka. Tolong kami untuk menekuni tugas tanggung jawab kami, sehingga mereka boleh bersukacita karena kami. Keluarga kami boleh bersukacita karena kami. Karena kami menekuni apa yang menjadi tugas kami, menjaga diri kami, bahkan melakukan segala sesuatu karena iman dan menjadi dupa yang harum di hadapan. Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan memberkati seluruh persekutuan peribadahan di jemaat-Mu. Sepanjang 1 minggu ini juga Engkau juga memberkati semua kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah khususnya ungkapan syukur perayaan Pesta Kutilon jemaat-Mu hari ini, terutama pada pukul 9 nanti. Himpunkan seluruh umat-Mu sebagai wujud cinta mereka pada Tuhan, pada gereja-Mu, dan pada seluruh gerak persekutuan, kesaksian dan pelayanan di sini. Ya Allah Tuhan kami, ampuni salah dan dosa kami. Ketika kami gagal mengasihi Engkau, gagal mempersembahkan hidup kami padamu, gagal mengasihi sesama kami, ampuni kami ya Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyampaikan persembahan kita sekaligus persembahan amplop sebagai tanda syukur kita atas semua kebaikan Tuhan didasarkan pada 1 Kronika Tawarik 16 ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tolong
Kita bangkit berdiri. Beri bantuan bagi yang lemah. Di dalam kasih Tuhan, pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami, supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal, yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia panah ini ke dalam hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kita pagi hari ini. Jika kita masih berkenan mengikuti nanti pestanya di jam 9, mohon hadir. Tapi jika tidak pun karena berbagai aktivitas kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Ibu Bapak, sambut salam dari kami yang melayani. Salam, Horas Madihita. Panitia mempersiapkan snack ringan di depan. Mohon semua kita boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Horas Madita Saluhuna.